Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hafalam, kembali lagi bersama saya di acara Bincang Santai yang tentunya nanti akan membahas tema-tema yang sangat menarik nih. Kayak mungkin sebelumnya nih, sebelum kita ke narasumber yang Masya Allah nih hari ini, pernah nggak sih teman-teman ngerasa kalau ketika memikirkan suatu hal itu terlalu berlebih, atau mungkin kalau saya sendiri ya, kok ini sampai sakit gitu, terus nggak ada hasilnya apa yang mau dieksekusi gitu. Pernah nggak sih kalian merasa di sana? Atau mungkin anak muda terkenal bikin overthinking. Nah, mungkin siapa sih yang nggak tahu overthinking, dan mungkin hampir semua juga orang bisa mengalami overthinking. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas dan kupas bersama narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Mbak Iya. Insya Allah ya, alhamdulillah bisa di Alhamdulillah. kesempatan ya untuk bisa bincang santai nih pada kali ini. Mungkin boleh perkenalan dulu, mungkin Sobat Aklam masih ada yang, wah ini siapa nih gitu. Ya karena mungkin masih dosen baru ya teman-teman ya. Jadi saya perkenalan lagi nih, saya Fiska. Di sini saya dosen psikologi UMS, masih baru nih, masih anget ya. Masih anget, masih dari Oktober kemarin gitu. Ini juga semester ini baru ngambil mata kuliah 2 aja gitu. Jadi buat nanti yang teman-teman yang berminat ya untuk mengambil mata kuliah saya, silahkan ya untuk mengambil mata kuliah saya gitu. Masya Allah, teman-teman dicatat ya, namanya Bu Fiska. Teman-teman yang nanti pengen diskusi lebih dalam, nanti bisa di dalam kelas atau mungkin bisa di boleh. Oke, mungkin langsung aja ya Bu, tadi terkait pemaparan saya di awal gitu, terkait pemikiran yang terlalu berlebihan lah. Contoh mungkin saya nih, dulu itu pernah gagal SNPTN SNMPTN karena kenapa ya gagal? Mungkin satu, takutnya dimarahin orang tua, dua, takut kecewa orang tua, ketiga, teman-teman tuh takut pada ya yang namanya overthinking ya, istilahnya sebenarnya nggak mungkin terjadi tuh kepikiran gitu. Nah, kira-kira Bu, siapa sih orang yang istilahnya yang beresiko mengalami overthinking atau berpikir berlebihan? Jadi kita sebelum sampai ke sana dulu ya nih Mbak Iya. Jadi overthinking ini baru-baru ini itu kan istilah yang sangat-sangat fenomenal ya, dan digunakannya hampir semua lapisan gitu masyarakat. Dan kebetulan tadi saya juga sempat diskusi ya dengan beberapa narasumber gitu. Itu ternyata itu juga dilakukan oleh remaja gitu ya, anak-anak. Mereka tuh udah kayak bahasa overthinking gitu ya. Bahkan dulu saya juga pernah punya klien, itu mereka ceritanya, Mbak saya tuh OVT banget gitu. OVT gitu kan. Apa nih OVT gitu kan. Setelah saya overthinking gitu ya, setelah saya kulik gitu ya, ternyata sebenarnya dia nggak overthinking yang overthinking banget gitu, tapi ternyata dia hanya melabel gitu ya, melabel dirinya overthinking. Nah, judgement kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita hati-hati gitu. Jadi sebelum kita jauh ke sana, sebelum kita siapa sih yang beresiko gitu ya, jangan mudah untuk melabel diri kita bahwa aku tuh overthinking banget deh, gini deh, dan lain sebagainya, yang kadang itu masuk ke self diagnose dan lain sebagainya. Nah, untuk yang beresiko nih, biasanya orang-orang yang beresiko itu adalah dia yang biasanya memang secara personal, secara kepribadian dia memang beresiko untuk itu gitu ya. Jadi ada kepribadian tertentu yang beresiko untuk overthinking gitu ya. Terus kemudian yang kedua, biasanya itu ada orang-orang yang memang punya tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan dari lingkungan gitu ya, dari tuntutan-tuntutan dari mungkin keluarga, teman dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat rentan. Kemudian ada juga orang-orang yang beresiko itu adalah orang-orang yang dulunya pernah punya kayak peristiwa-peristiwa traumatis dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu ya beresiko ya untuk overthinking. Apalagi selama kemarin pandemi itu kan kesempatan atau peluang untuk overthinking itu lebih banyak ya. Karena kita banyak diem. Terus kemudian informasi yang datang ke media itu kan banyak sekali ya. Kita nggak bisa nyaring secara objektif gitu loh. Nah, itu yang kemudian memperbesar resiko dari overthinking itu sendiri gitu Mbak Iya. Tadi kan ada di spill pribadi ya. Mungkin saya pernah mendengar, wah biasanya orang mungkin ada istilah melankolis. Saya itu tipe pemikir banget. Nah, emang itu benar gitu? Apa mitos aja yang mungkin hanya embel-embel masyarakat di media sosial gitu? Karena udah di kepribadian ya, salah satu teori kepribadian
Oke, teori kepribadian ini itu kan kita emang pasti punya ya kecenderungan kepribadian tertentu. Tapi bukan berarti ketika kita punya aku tuh kepribadiannya kayak gini nih gitu ya. Terus kemudian ya wajar lah kalau aku nggak bisa kayak gini, wong kepribadianku kayak gini. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Kita punya kecenderungan kepribadian tertentu. Misalnya kayak tadi yang mungkin disebutkan oleh Mbak, ya tadi kayak melankolis, koleris dan lain sebagainya. Kemudian ada kepribadian introvert, extrovert dan lain sebagainya. Itu sah-sah aja ya. Kita punya itu, asalkan kita nggak berlebihan gitu melabel diri kita. Wah, aku tuh ekstrovert banget, jadi aku nggak bisa nih kalau misalnya aku sendirian gini dan lain sebagainya gitu. Ya kita itu dinamis gitu kan, lagi-lagi dinamis. Kita tuh dinamis banget Mbak sebagai manusia. Jadi hari ini kita bisa introvert, tapi kalau misalnya ternyata seiring berjalannya waktu kita punya tekanan-tekanan, kemudian punya pengalaman-pengalaman hidup yang terus menjadikan kita ekstrovert, itu juga nggak menutup kemungkinan. Tapi biasanya nggak saklek, tapi memang kepribadian itu kan menetapnya itu dibentuknya dari kecil ya gitu. Jadi itu prosesnya sangat lama gitu, dan berubahnya itu juga sangat lama kalau misalnya orang mau berubah, nggak secara instan gitu. Oke, sobat Akola tuh ya, jangan sampai nggak apa-apa ya, itu wajar aja, sah-sah aja gitu, tapi jangan berlebihan. Soalnya teman-teman itu udah baca nih ciri-ciri melankolis, ciri-ciri introvert. Terus kalian tuh malah istilahnya membuat pembenaran, ya udahlah aku mah emang orangnya tipenya sendiri dan pemikir, tapi ketika hal itu membendung apalagi menghalangi ya optimalisasi diri itu ya udah di ranah ya udahlah berhenti ya, jangan sampai diteruskan. Oke teman-teman ya, jangan sampai, karena dari saya mencoba ya survei overthinking. Nah di sana itu banyak banget istilah yang introvert itu risikonya ini yang tapi sebenarnya nggak demikian ya sobat Akolam. Bisa disaring lagi, bisa dikembangin lagi gitu. Nah terus kira-kira apa sih Bu faktor orang itu bisa ke arah sana gitu? Kadang kan mikir tuh kayak udahlah selewat mikir. Nah tapi kenapa ada orang yang mikirnya tuh sampai berlebih-lebihan nih? Bahkan ada orang yang nggak bisa nahan gitu, padahal dia tuh udah sadar ya. Ya udah jangan dipikirin, tapi malah keterusan. Oke, itu banyak sekali faktor ya Mbak Iya ya. Jadi multifaktor ya. Dari faktor-faktor biologisnya sendiri ya, dari hormon itu bisa juga, kemudian hormon ya, kayak misalnya kita sebagai cewek nih ya, kalau pas sudah masuk masa-masa mau menstruasi, itu pasti kita akan lebih sensitif dan lain sebagainya. Itu wajar ya teman-teman, karena memang hormonnya kita tuh berubah gitu. Jadi dan kita bukan berarti itu sebagai pembenaran ya udah aku emang mau PMS jadi aku sensitif banget itu, aku harus banget, enggak. Tapi karena kita tahu aku mau PMS, berarti aku harus cari cara apa nih biar aku tuh lebih bisa mengelola emosiku. Itu salah satu contoh aja ya. Nah kemudian tadi tentang overthinking tadi itu ya, gimana sih kok itu tuh kemudian bisa terjadi, faktor-faktornya itu apa aja. Itu yang biologisnya itu tadi. Kemudian secara psikologis itu kita sebagai manusia itu kan dulu kita ketika berkembang ya, tumbuh, itu kan banyak faktor-faktor ya, dari keluarga dan lain sebagainya, dari lingkungan. Nah dari pengalaman-pengalaman hidup itu ketika kita bisa kita maknai gitu ya, itu ada yang bisa membuat kita overthinking gitu. Misalnya kayak misalnya tadi Mbak Iya cerita bahwa dulu saya ini pas SNMPTN nggak lolos nih gini dan lain sebagainya. Nah mungkin pengalaman kegagalan itu kemudian termanifestasi ya ke pikirannya Mbak Iya, ke beliefnya Mbak Iya bahwa kok aku gagal dan lain sebagainya gini-gini. Terus kemudian mau mencoba apa lagi, takut gitu, nanti kalau aku gagal lagi kayak dulu tuh gimana. Nah itu adalah sebuah tadi dia udah masuk ke belief ya, udah masuk ke keyakinan yang irasional sebenarnya. Nah ini masuk ke materi kuliah ya. Enggak. Jadi nanti ini biasanya seseorang itu bisa mengalami distorsi kognitif. Nah itu dari itu teori dari Beck dan juga dari Ellis ya. Itu tokoh-tokoh dari teori kognitif perilaku. Nah itu kita bisa terkena distorsi kognitif tadi, karena tadi ada beberapa pengalaman-pengalaman yang membentuk keyakinan-keyakinan irasional tadi. Nah orang-orang yang overthinking biasanya memang punya ini tadi,
distorsi kognitif dan lain sebagainya. Itu kalau pandangan dari sisi distorsi kognitif, dari kognitif perilaku ya. Nah, ada lagi kalau dari pandangan humanistik ya. Itu kenapa sih kita tuh overthinking gitu ya? Kita overthinking itu kan berarti kita khawatir akan masa depan dan menyesal dengan yang masa lalu gitu ya. Kadang seperti itu kan, bercampur aduk. Nah, berarti artinya apa sih Mbak ya? Berarti artinya kan kita itu nggak here and now. Kita itu nggak mindful ke keadaan sekarang gitu. Nah, itu dari teori humanistik. Nah, itu tadi karena kita nggak here and now gitu. Kalau itu dari perspektif humanistik gitu. Mantap ya, ini dari berbagai perspektif. Ini kalau anak psikolog, kalau non psikologi kayak bingung ya. Iya, bingung ini apa? Kalau penasaran ayo join di mahasiswa psikologi. Ini apa ya? Mungkin karena sedikit cerita juga ya. Kalau membahas suatu topik terus berbagai perspektif psikologis gitu ya. Sebagai orang awam tuh itu kayak merasa apa ya ini? Oh, ternyata ada beberapa, dan itu mungkin nilai positifnya. Oh iya, jadi memahami sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Itu ya teman-teman agak disipil ya apa yang aku dapat sampai saat ini gitu. Betul. Oke, mungkin terus kira-kira waktunya kapan orang bisa overthinking ya? Karena mungkin beberapa hari yang lalu saya tuh membaca dan mungkin menonton juga ya, kalau orang yang overthinking itu bisa berakibat contohnya susah tidur, karena ya nggak tidur itu gara-gara ya mikirin itu. Dan mereka tuh orang-orang yang ketika berpikir itu tuh kebingungan, udah matiin lampu, udah fly musik, udah sambil nonton drakor gitu. Tapi tetap ini tuh ada aja overthinkingnya masih berkeliaran. Nah, apakah memang waktu tersebut untuk ya resikonya gitu, atau ada waktu-waktu lain gitu? Oke, jadi bagi beberapa orang itu memang punya resiko-resiko tadi ya sebelum tidur. Itu kadang semua pikiran itu kayak aku tadi udah ngapain aja ya, besok yang harus aku lakuin apa ya, dan lain sebagainya. Kadang itu memang muncul ya. Nah, resiko-resiko itu nggak sama ya Mbak ya setiap orang. Ada yang itu mau tidur, ada yang ketika dia senggang gitu ya. Maksudnya biasanya ada yang dia lebih luang gitu ya waktunya. Nah, itu digunakan sebagai kegiatan yang produktif gitu. Kadang itu juga memicu gitu untuk adanya overthinking itu tadi. Terus kemudian ketiga, waktu-waktu overthinking ini itu bisa terjadi kalau ada trigger tadi. Jadi misalnya trigger itu ini ya teman-teman, kayak pemicunya gitu ya. Jadi ada situasi yang serupa gitu dengan situasi masa lalu yang membuat dia flashback, dan dulu itu dia merasa nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu dia kemudian bisa overthinking lagi gitu. Jadi overthinking itu memang macam-macam ininya ya. Setiap orang itu punya waktu yang sendiri-sendiri gitu. Jadi berarti nggak menuntut malam hari aja ya. Ketika memang triggernya datang lagi makan pagi, ya bisa terjadi. Betul. Triggernya lagi kelas, kemana-mana gitu ya pikirannya. Apalagi ya kalau online itu kan mungkin multitasking itu udah berkali-kali sering kita lakukan. Nah, itu mungkin saya merasa dampaknya memang agak negatif juga ya. Mungkin lupa. Kadang saya kaca ini mau ngajak siapa ya gitu. Kadang mungkin itu salah satu dampak. Dampak banget emang di pandemi kemarin yang mengharuskan kita lebih banyak bertatap dengan media ya daripada orang gitu ya. Itu memang resikonya memang lebih besar ya, karena mau nggak mau ya komunikasi secara dua arah gini itu kan bisa memberikan makna ya ke kita, terus kemudian bisa memberikan perspektif baru dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun sih memang kalau dari media sekarang juga banyak ya kayak konten-konten yang membuat kita ini, tapi kan dia nggak bersifat dua arah ya, nggak bisa langsung memberikan kita feedback gitu, atau nggak merasa didengarkan secara aktif gitu kan. Kalau cerita gini kan, oh ya aku didengerin sama temanku dan lain sebagainya, itu akan menjadi seseorang itu akan menjadi lebih bermakna, menjadi dihargai, dan itu akan meminimalisir tadi overthinking kayak gitu-gitu. Juga ya salah satu adanya pandemi itu men-trigger banget ya. Iya, men-trigger banget memang. Ya kita lama di rumah gitu kan, nggak bersosialisasi dengan teman-teman gitu yang ada di luaran gitu. Oke, terus kira-kira apa Bu
sebuah solusi ya, ini mungkin meminimalisir ya Bu, meminimalisir yang bisa kita lakukan gitu, karena overthinking sendiri itu kan nggak bisa dibendung ya Bu. Iya, nggak bisa Karena dibendung. ya mungkin faktor ya banyak tadi ya udah dijelaskan juga ya Sobat Alam. Nah, tapi apa sih yang bisa kita lakukan? Contohnya saya ini udah sering banget nih ketika ketika mau UAS, wah overthinkingnya dosennya ini, terus belajarnya gimana, terus kalau nilainya jelek gimana, terus nanti campuran sama orang tua gitu. Nah, kira-kira apa gitu yang bisa saya lakukan, mungkin Sobat Alkolam yang lain juga bisa lakukan. Oke, kalau tadi ya kembali lagi ke teknik kognitif behavior tadi. Jadi kalau terapi kognitif behavior itu ada yang namanya kita itu kayak gini Mbak Ia. Jadi kita identifikasi dulu nih, kira-kira peristiwa-peristiwa yang memicu itu apa sih gitu. Nah, kita identifikasi, kita tulisin. Setelah itu kita coba cek gimana sih keyakinan-keyakinan kita ya terhadap peristiwa itu kayak gimana sih keyakinan-keyakinan kita. Nah, itu kan berarti keyakinan-keyakinan irasional ya, misalnya tadi ya mau UAS gitu ya, terus keyakinan irasionalnya aduh aku nggak bisa ngerjain, nilaiku nanti bakal jelek nih dan lain sebagainya gitu ya. Itu beliefnya, itu keyakinannya. Terus kita breakdown lagi nih ke konsekuensinya, konsekuensi dari beliefnya kita tadi itu emosi ya, jadi lebih ke emosinya kita ketika ada kayak gitu, emosinya kayak gimana nih gitu ya, misalnya takut, cemas dan lain sebagainya. Nah, itu kita range ya teman-teman, dari 1 sampai 10 kira-kira berapa sih nilainya kecemasannya atau ketakutannya, misalnya 9 gitu ya. Oke, jadi kita lebih sadar gitu loh, wah berarti aku takut banget nih dari 1 sampai 9, range ketakutanku 9 gitu. Nah, kemudian kalau dari tekniknya itu tadi, itu ada dilanjutkan lagi D, dispute. Dispute itu artinya adalah tadi ya, menyangkal dari ini tadi pikiran-pikiran yang belief atau keyakinan yang irasional itu tadi ya Mbak Ia. Jadi misalnya nilai UASku bakal jelek nih gitu. Coba kita sangkal itu. Nah, kira-kira mau nyangkalnya gimana kalau Mbak Ia? Kalau saya sendiri mungkin itu tuh bisa nggak terjadi kalau kita belajar. Oke. Gitu. Nah, itu berarti penyangkalan ya, penyangkalan itu. Nah, setelah Mbak Ia tadi ngomong tadi kayak gitu ya, ketakutannya kira-kira dari 1 sampai 10 berapa? Setelah ada pemikiran, setelah ada penyangkalan itu tadi. Mungkin nggak 9 banget ya, 5 kali gitu. 5 ya, oke. Nah, itu jadi itu tadi teman-teman, itu cukup berkurang kan ya ketakutannya. Iya, walaupun itu memang butuh latihan ya teman-teman, nggak yang instan langsung aku ngerjain terapi behavior kognitif ini langsung bisa besok, enggak gitu. Jadi itu butuh latihan, tapi itu bisa membantu. Itu yang pertama teman-teman. Terus kemudian yang kedua, teman-teman agar nggak overthinking gitu ya, teman-teman bisa untuk mencoba lebih mindful gitu ya, lebih mindful. Jadi apa sih yang kita kerjakan hari ini itu kita list gitu ya lebih realistis gitu ya. Kita mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, kayak mana sih yang lebih urgent, mana sih yang lebih prioritasnya yang mana, ini mendesak terus dan lain sebagainya, itu ya yang pokoknya yang bagi-bagi itulah ya. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi kita bisa lebih here and now, kemudian kita bisa lebih asertif ya. Jadi kayak oke, yang ini nggak perlu aku pikirin dulu karena aku harus ngerjain yang ini dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai alternatif solusinya Mbak Ia. Oke, Masya Allah, tadi gitu. Ada teknik terapi behavior ya. Ini serasa kuliah ya. Tapi kalau dari secara akademik ya mungkin saya cuma mendengarkan dari dosen. Tapi kalau langsung itu jujur Li, ternyata kayak gini. Oke teman-teman, nanti teman-teman yang mungkin belum puas ya dengan pemaparan ini, teman-teman bisa survive sendiri ya. Mungkin tadi ada teknik terapi behavior gitu. Teman-teman, tapi jangan sampai sumbernya ya. Iya, sumbernya harus kredibel. Objektif juga ya, terpercaya. Takutnya teman-teman ya malah dapat sumber yang malah salah gitu. Jadi apa yang teman-teman harapkan gitu nggak sesuai. Terus tadi ada mindfulness juga ya dalam meminimalisir, istilahnya kita nggak, kalau udah tertata nih apa kegiatan apa yang kita lakukan, apa yang harusnya istilahnya yang penting bagi kita gitu kan, udahlah singkirin dulu lah pikiran ini gitu, ada yang lebih penting. Oke, Masya Allah. Itu ya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya, tapi namanya proses, namanya belajar, teman-teman nggak mungkin
beres dengerin bincang santai langsung nggak overthinking, nggak gitu konsepnya ya sobat alkoholam. Jadi berproses gitu. Oke, terus oh iya, mungkin saya ke trigger pertanyaan lagi nih. Oke. Terkadang saya pun merasa bingung bedakannya overthinking sama analisis. Contohnya gini, saya ditawarin contoh jadi MC nih di organisasi. Nah, saya tuh ada kedua kemungkinan, apakah saya itu masuk overthinking atau analisis. Satu, analisa saya itu kurang mampu, takutnya kurang optimal di sana. Mungkin itu saya merasanya itu ke analisis ya. Mungkin ada orang yang lebih mampu di sana gitu. Tapi sebenarnya dalam hati saya paling dalam mau gitu. Tapi saya ya kamu harus bener dulu analisis tentang diri kamu, jangan seenaknya iya tapi kamu belum berpotensi. Nah, kira-kira Bu, ketika overthinking sama istilah analisis ya, analisis kebutuhan, analisis kebutuhan. Nah, sebenarnya itu beda tipis atau sama aja atau memang beda kan sebenarnya? Itu jelas beda ya Mbak ya. Gitu ya. Jadi jelas beda. Kalau overthinking itu kan dia nggak ada arah gitu ya, maksudnya bener-bener pikirannya kemana-mana dan tanpa bukti-bukti yang jelas. Overthinking itu nggak ada bukti yang jelas gitu ya, itu biasanya ditandai dengan itu gitu. Makanya tadi di terapi kognitif behavior kita diminta untuk mencari bukti bahwa emang bener nilaimu jelek kayak gitu. Jadi kita diminta mencari bukti itu tadi. Nah, kalau analisis sendiri ini berdasarkan bukti. Biasanya kan ini ya, kayak analisisnya analisis SWOT itu ya. Strength, weakness, opportunity dan threatness itu ya. Jadi kita mencoba mengidentifikasi apa sih kelebihan-kelebihan yang kita miliki, apa sih hal-hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian apa sih ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Itu kan berdasarkan data kan, itu berdasarkan data yang memang itu fakta gitu. Jadi bedanya itu, kalau overthinking itu nggak berbasis bukti, nggak berdasarkan fakta gitu ya. Kalau analisis tadi berdasarkan fakta gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa ngebedain, karena kalau dari saya sendiri memang kadang suka kebalik gitu, apakah ini tuh analisis atau overthinking, karena mungkin dari analisis itu ya yang mungkin awalnya terarah karena terlalu terus pikiran jadi nggak terarah. Mungkin bisa juga ya kayak teman-teman itu ya bedanya overthinking itu mungkin nggak terarah. Nah, ketika teman-teman atau sobat alkoholam semuanya coba memikirkan sesuatu terus malah apa ya, mungkin kalau itu kusut ya, kalau di benang itu kayak kusut gitu, mungkin itu teman-teman udah di overthinking, itu bisa di stop dulu, dijeda dulu, di distract sama kegiatan yang lainnya. Oke, kalau analisis itu ya beda lagi ya, itu lebih terarah, lebih rapi, lebih ke arah pertimbangan gitu sih ya mungkin ya. Oke, mungkin tadi istilah psikologi itu apa ya Bu? Distorsi kognitif ya. Distorsi kognitif. Oke, mungkin itu Bu, boleh di itu nggak sih? Saya kok masih kurang apa ya definisinya gitu. Distorsi kognitif itu ya kalau menurut dari Ellis dan juga Beck, distorsi kognitif itu adalah suatu, itu bisa pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan itu yang sifatnya irasional. Jadi itu secara timbulnya itu secara otomatis, tapi itu bukan berdasarkan fakta gitu. Jadi itu belum terjadi, kemudian itu bisa dilebih-lebihkan, itu banyak. Jadi kalau teman-teman nanti belajar ya di di terapi kognitif perilaku itu ada macam-macam jenis-jenis distorsi kognitif, macam-macam itu ada banyak. Nah itu ada macam-macam, ada yang over generalization, ada yang memandang sesuatu tuh hitam dan putih, gak ada yang di tengah-tengah gitu. Jadi dia ya kalau jelek-jelek semua, kalau baik-baik semua. Nah itu juga nggak bagus ya gitu. Jadi macam-macam itu jenisnya distorsi kognitif. Nanti teman-teman bisa belajar ya di psikologi klinis, psikologi abnormal dan lain sebagainya, itu nanti mungkin ada di mata kuliah itu gitu. Kalau anak psikologi psikologi apa ini? Oke, Masya Allah ya. Tapi Bu, mungkin saya nih ke-trigger lagi nih. Ada istilah truth issue. Contoh mungkin nih teman saya. Kemarin saya tuh cerita, ini ya aku tuh punya saudara, dia tuh punya pasangan 3 tahun tapi ya qadarullah belum jodohnya, dan dari sana tuh ya memandang kalau semua cowok tuh emang gak serius atau gimana. Nah terus temanku ya mencetuskan, oh itu ya itu tuh namanya truth issue. Nah mungkin itu ada hubungannya atau emang beda ranah lagi?
itu ada hubungannya. Jadi trust issue ini munculnya tadi dari distorsi kognitif. Kan dia memandang hitam putih gitu ya. Cucu-cucunya ya, Dia cucu-cucunya atau cicit-cicitnya gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang irasional, pikiran-pikiran yang kemudian itu tadi ya itu mengeneralisasi atau tadi hitam dan putih gitu. Jadi memang kadang saya sendiri pun ya teman-teman itu kadang masih bisa gitu ya untuk mengalami distorsi kognitif itu. Kenapa sih kadang kita kayak gitu ya, karena tadi banyak tekanan-tekanan yang terlalu menghambat kita, kemudian datang kepada kita. Itu nggak dipungkiri ya, kita sebagai manusia, saya psikolog itu bukan berarti saya bebas dari masalah, bukan bebas dari overthinking. Saya juga pernah overthinking dan lain sebagainya. Dan nggak jarang juga ya Mbak, kalau misalnya saya overthinking itu kemudian psikosomatis gitu. Jadi nanti ngefek ke mules, ngefek ke pusing yang nggak kelar-kelar gitu ya. Itu siapa aja memang bisa ya, asalkan kalau misalnya kita udah tahu cara mengelolanya, segera kita stop, segera kita tangani gitu. Oke, Insya Allah. Tapi Bu, kalau lama-kelamaan itu bisa jatuhnya ke mungkin gangguan psikologis yang mungkin ranah klinis itu bisa ke arah sana jika itu tidak segera diatasi. Kan lama-lama kalau overthinking kalau nggak segera diatasi nanti mungkin bisa menjadi stres. Setelah stres nanti lama-lama nggak diatasin jadi depresi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau itu masih ringan gejalanya, sebisa mungkin harus segera ditangani gitu. Oke, Insya Allah ya. Sebenarnya bukan teori berlebihan tuh dalam Islam tuh udah ada ya. Bener, betul. Ya, teman-teman udah nggak asing lagi ya. Baik dia ranah apapun ya di kehidupan, ketika berpikir berlebihan terus itu terus menerus itu kan pasti istilahnya berdampak ke arah negatif. Iya betul. Kan Allah juga sempat nge-mention ya, kalau kita itu pikirannya udah sampai mana-mana, kemudian itu bisa nanti ya jatuhnya ke syirik, jatuhnya ke apapun itu yang jadi godaan setan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah kan memberikan kita nasihat ya Mbak Iya ya, bagaimana kita kalau udah nggak bisa mikir itu, nggak bisa nggak masuk di akal kita, ya udah gitu, kita batasin sampai di situ gitu, atau cari sumber yang lebih yang lebih terpercaya gitu. Dan sumber yang paling terpercaya ya lagi-lagi balik lagi ke Al-Quran dan juga hadis gitu, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi jangan sampai cari sumber yang membenarkan apa yang kita pikirkan terlalu jauh itu gitu juga. Kadang sih orang-orang tuh mencari sumber untuk membenarkan itu ya, bukan meluruskan gitu. Yang dari mungkin perspektif psikologi Islam ketika overthinking itu bagaimana Bu itu pandangannya? Oke, kalau pandangannya dari psikologi Islam sendiri ya, dari Islam sendiri, saya sebenarnya agak-agak grogi nih ya, agak-agak nggak begitu expert ya, tapi ya Bismillah ya. Kita maksudnya mungkin psikologi Islam ini sudah ada ya, bahkan ya dari dulu lah sebelum ada psikologi Barat atau yang lain, cuman ya aktivis ilmuwan pun ya masih istilahnya, karena mungkin orang Barat itu mempertanyakan ke objektifan yang istilahnya harus dilihat dengan mata, tapi kan dalam Islam nggak bisa kayak gitu ya. Mungkin ini Sobat Alkom kita belajar bareng-bareng gitu, kita cari tahu bareng-bareng, jadi kita nggak memandang suatu hal itu dalam perspektif psikologi dari Barat. Sebenarnya jauh di belakang sana itu tokoh-tokoh Islam tuh sangat berperan gitu dengan teori-teori yang saat kita rasakan ini. Betul. Oke. Kalau dari psikologi Islam sendiri ya Mbak Iya ya, kalau dipandang tentang overthinking itu sebenarnya banyak ya ayat yang mungkin bisa diambil gitu, tapi kalau saya sih lebih memilih ke ayat ini ya, Al-Insyirah ya. Di Al-Insyirah itu kan di situ Allah berfirman bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah di situ Allah itu sudah memberikan kita bahwa ini loh paketnya gitu. Kamu ada kesulitan, pasti nanti Allah kasih kemudahan. Ada kemudahan, nanti juga pasti akan ada tantangan lagi gitu. Nah itu di situ. Kemudian di ayat-ayat terakhir itu ya, mohon diralat kalau saya salah. Nah Allah itu kemudian kan juga nge-mention kalau misalnya kamu sudah selesai dalam urusan itu, segeralah
beralih Iya. ke urusan yang lainnya. Nah, itu Allah sudah menjaga kita untuk agar tidak itu tadi loh, kita nggak punya Stuck ruang, di sana. nggak punya ruang untuk overthinking. Kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna gitu. Jadi sebenarnya istirahatnya orang Islam itu, ya saya juga mungkin belum bisa 100% ya teman-teman, tapi istirahatnya orang Islam itu bukan berarti kita layeh-layeh nonton Netflix gitu ya. Ya itu boleh sesekali ya. Tapi sebenarnya istirahatnya orang Islam itu tadi ya, beralih dari satu kegiatan lain yang itu sifatnya yang mungkin dari kegiatan yang serius banget, Ya. kemudian kegiatan yang hobi atau Ya. apa menyalurkan potensi-potensi kita gitu. Jadi memang sebenarnya Islam itu sangat-sangat produktif sekali ya. Saya sebenarnya malu banget nih belum bisa kayak gitu. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Kadang mungkin dari tadi ya, itu udah satu paket udah dinotis gitu ya. Kadang sering kita gunakan dalam sholat 5 waktu juga ya. Betul. Ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi karena ya mungkin itu hanya sebatas tulisan, nggak berwujud gitu Iya, ya, nggak berwujud istilahnya, orang itu kurang percaya, istilahnya masih meragukan. Padahal kan di ayat pertama itu Al-Quran nggak ada keraguan sama sekali. Betul. Kayak misalnya ya teman-teman, itu salah satu istilahnya yang bisa kita korelasikan ya, overthinking, psikologi Islam, Al-Quran, hadis dan yang lainnya. Oke, Masya Allah. Ini nggak kerasa juga ya. Oh iya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Sobat Al-Qalam. Barangkali kalau Sobat Al-Qalam penasaran atau mau request gitu, nanti bahas quarter life crisis nih dari teman-teman Al-Qalam, boleh banget. Nanti teman-teman bisa komen ya di kolom komentar, bisa request apapun yang mau dibahas. Nanti kita insya Allah coba korelasikan dengan psikologi Islam gitu. Karena dari Al-Qalam sendiri kita berfokus untuk mengembangkan, untuk mengepakkan sayap gitu ya. Istilahnya orang itu lebih nggak dipandang sebelah mata psikologi Islam itu sendiri. Ya mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Bu ada pesan atau istilahnya yang pengen disampaikan nih buat Al-Qalam terkait overthinking atau yang lainnya. Oke teman-teman, tadi sebenarnya sudah diakhiri dengan tadi ya kutipan ayat itu tadi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita sudah ini memang butuh latihan ya. Kita nggak saknyet kalau bahasanya orang Jawa untuk bisa tadi berserah benar-benar kepada Allah. Tapi kalau kita percaya ya teman-teman, kita percaya bahwa Allah itu selalu memberikan paket tadi. Yang pertama, setelah kesulitan ada kemudahan, dan juga Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita gitu ya. Ketika kita overthinking, ingat ayat itu lagi, kita akan mudah untuk bisa, oh iya, aku akan kerjakan sesuai dengan kemampuanku. Kita punya rencana, kita punya planning sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu. Jadi biar kita nggak overthinking, kita tuh harus mengenali diri kita lebih jauh gitu. Jadi kita nggak berpikir yang aneh-aneh. Itu sih mungkin Mbak Iya yang bisa saya sampaikan gitu. Ya mungkin teman-teman bisa di apa ya, kalau teman-teman mungkin masih penasaran bisa diulang-ulang, bisa dicatat ya. Karena ya kalau sekali ya saya rasa kayak kurang itu ya, kurang dapet lah. Bisa teman-teman ulang lagi. Dan tadi jangan lupa ya teman-teman untuk istilahnya mulai dari mengenali diri sendiri gitu. Istilahnya biar pikiran kita pun tertata dan terarah. Iya. Ya, Masya Allah, terima kasih buat Bu Iska ya sama-sama udah meluangkan waktunya Iya. teman-teman. Karena mungkin sebenarnya kita tadi ada diskusi dulu ya terkait tapi alhamdulillah atas ridho dan izin Allah kita bisa bertemu di tempat ini. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube-nya KSPI Al-Qalam, dan jangan lupa ikutin kita terus di Instagram-nya dan Spotify-nya, dan tentu masih banyak lagi pembahasan yang akan kita berikan kepada teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut boleh nih DM Instagram-nya kita Bu. Instagram-nya Fiska Puspa. Nanti silahkan boleh ya mampir-mampir ke situ ya. Jangan lupa nanti insya Allah di fallback ya Bu. Oke, insya Allah ya. Saya tuh kadang juga bingung gitu, ini yang mesti tak ini gimana gitu kan. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Semoga tadi mungkin Instagramnya bisa menjembatani teman-teman ya yang mungkin kebingungan mau konsultasi ya, silahkan ke ahlinya gitu teman-teman gitu. Ketika teman-teman punya teman yang toksik ya bisa beralih gitu ya, mencari istilahnya teman ataupun istilahnya lingkungan yang support teman-teman. Supportive. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin mohon maaf banyak banget ya kekurangan pada bincang santai pada kali ini. Mungkin see you next time teman-teman di bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.